Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat Upland dan rekan-rekan Upland, pada hari ini kita berada di Bandung bersama Bu Renita Sari. Bu Renita Sari ini adalah merupakan tim yang melakukan seleksi untuk suatu kegiatan kita di Upland yang tahun ini yang namanya adalah UPO dan UPO Biogas. Nah, kegiatan UPO dan biogas merupakan salah satu bentuk komitmen kita untuk menerapkan good agriculture practices di Project Upland. Salah satunya adalah kita akan menjadi pelopor untuk menurunkan efek rumah kaca yang terkait dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan climate change. Nah, untuk tahun ini ada beberapa kelompok yang kita fasilitasi untuk bisa menerapkan kegiatan ini, di mana kita memilih beberapa kelompok yang mau melakukan ternak, kemudian melaksanakan proses biogas dan rumah kompos juga ya. Nah, untuk memilih kegiatan ini, seleksi kegiatan ini, itu Upland dalam konteks bahwa pusat itu menunjuk lembaga independen yaitu Fakultas Peternakan IPB ya, untuk melaksanakan kegiatan pemilihan dari lokasi-lokasi yang akan kita jadikan dari kompetisi. Nah, untuk jelasnya kita langsung tanyakan saja kepada Bu Renita Sari ya, bagaimana proses itu dilakukan Bu, kemudian berapa kelompok yang sudah terseleksi. Nah, kemudian yang perlu kami ketahui sekali adalah apa saja kriteria untuk pemilihan kelompok. Kenapa? Karena teman-teman kelompok yang ada di Upland itu sudah banyak yang bertanya, kenapa kelompok kami tidak bisa diikutkan, gitu. Kenapa yang lain itu bisa diikutkan. Ini kadang-kadang pertanyaan yang sulit kami jawab, dan mungkin hari ini kita tanyakan kepada Bu Renita apa saja kriteria untuk sebuah kelompok yang tahun ini bisa mendapatkan pilot project. Silakan Bu Renita. Baik Pak Nofriza, jadi mungkin saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa kami yang tim CPCL ini memang tim independen yang ditunjuk oleh PMU ya, untuk melakukan CPCL di beberapa lokasi, yaitu 13 Kabupaten Upland Pak. Iya, 13 kabupaten. Nah, itu kami diberikan wewenang mulai dari menyusun kriteria, kemudian menyusun tata cara teknisnya, sampai ke metode verifikasi. Jadi itu kami yang menyusun dari awal Pak ya. Jadi saya ini ada tim bertiga Pak, yang koordinatornya itu adalah Ibu Dr. Windy Azahra, kemudian ada Pak Firin, kemudian saya. Jadi kami ada tiga, dan kami dibagi menjadi 3 kelompok, 3 tim yang dibantu juga oleh alumni dan mahasiswa. Gitu. Jadi kami totalnya ada 15 orang sebetulnya Pak. Cuman memang ketua timnya bertiga tadi, gitu ya Pak ya. Jadi kami mulai dari menyusun kriteria. Jadi itu ada tahapannya Pak. Kenapa tidak semua kelompok kami verifikasi? Karena memang ketika awal kami menyampaikan ada namanya form A, itu kami sampaikan melalui PIU di 13 kabupaten untuk menyampaikan kelompok mana yang berminat. Jadi di tahap awal itu ditanya dulu siapa yang berminat untuk mengusulkan Banten ini. Jadi ada penawaran dulu ya? Ya, penawaran di tahap awal. Nah, kemudian masuklah jumlah kelompok yang berminat dari masing-masing kabupaten. Ada yang mengirimkan 10, ada yang mengirimkan 6, ada yang mengirimkan 13 gitu ya. Form A tadi. Jadi seleksi tahap pertama. Form A. Iya. Nah, seleksi tahap pertama ini dalam bentuk formulir yang dikirimkan melalui Google Doc ya Pak ya, ke Google Doc-nya PMU. Nah, dari situ kami ketika sudah form A-nya sudah masuk, baru kami verifikasi Pak. Baru kami datang misalnya dari satu lokasi, misalnya ya kita perumpamakan Minahasa Selatan itu ada 13 yang memasukkan form A. Kami datang ke Minsel, kami verifikasi 13 kelompok itu Pak. Gitu. Jadi kenapa kelompok yang lain ini tidak bisa ikut? Ya mungkin itu kebijakan dari PIU awalnya Pak. Jadi PIU yang mengumumkan ke kelompok siapa yang berminat,
kelompok yang menanggapi itulah yang kami verifikasi. Dari form A tadi ya? Ya, jadi memang kami tidak bisa memverifikasi yang tidak mengumpulkan form A gitu Pak, karena itu tahapannya seperti itu. Ketika kami sudah dapat form A, kemudian kami langsung turun Pak ke lapang, ya. Kami turun ke lapang dan kami dilengkapi oleh form B, ya, kriteria yang harus kami isi dalam tahap wawancara dan kunjungan ke lokasi, gitu ya. Jadi kami tidak hanya mengandalkan hasil wawancara, tapi juga kunjungan langsung ke lokasi yang nanti akan mereka peruntukkan untuk UPO biogas. Dan kami punya prasyarat minimum, gitu ya. Kalau prasyarat minimum itu 500 meter dan itu lahannya tidak terlalu jauh dari pemukiman. Kemudian kenapa tidak boleh terlalu jauh? Karena ini programnya adalah UPO biogas. UPO biogas itu dia harus memelihara ternak pertama ya Pak ya. Memelihara ternak sekaligus harus mengolah limbah ternak itu menjadi pupuk. Kan targetnya seperti itu. Nah, biogas ini selain menghasilkan pupuk kan juga menghasilkan gas. Gas itu harus dialirkan setiap hari karena dia diproduksi setiap hari gas itu. Nah, kalau gas ini tidak dimanfaatkan setiap hari, ini akan mengganggu proses biogas itu sendiri. Jadi yang baru tidak bisa masuk karena gas itu menekan terus, gitu ya. Nah, untuk itu ada beberapa dari kelompok ini yang memang lahan yang diperuntukkannya itu jauh sekali Pak dari pemukiman, gitu ya. Kemudian juga dari tempat mengalirkannya gas. Kemudian ada juga yang kadang-kadang akses ke dalamnya roda 4 nggak masuk. Padahal itu sudah kami utarakan di form A bahwa prasyarat lahan yang diusulkan itu harus dapat dimasuki roda 4. Karena apa? Karena nanti untuk mobilisasi pupuk. Oh, pupuk ya, mobilisasi pupuk. Ya, karena memang kan paket UPO biogas ini berpikiran bahwa pupuk yang dihasilkan itu tidak akan digunakan oleh sekitar itu saja. Karena kelompok itu kan tersebar, Pak. Kita inginnya karena kapasitas yang dipasang juga nanti kan kapasitasnya besar untuk sapi gitu ya Pak ya, yang menghasilkan pupuk juga lumayan kan, nggak mungkin hanya untuk diedarkan di sekitar saja. Jadi harus dimobilisasi ke anggota kelompok yang lain. Sehingga dalam program ini kan ini ada peralatan penunjang Pak, kayak tangki, ada motor VR juga. Oh, kasih motor untuk kendaraan lagi. Jadi kita memang di program UPO biogas ini tidak hanya memberikan upline, tidak hanya memberikan hanya biogasnya saja, tapi biogas dengan satu paket peralatan sampai dia teraplikasi ke lahan. Jadi itu sudah satu paket. Nah, apalagi di UPO biogas ini nanti ada pabrik pupuk ya Pak ya. Nah, biosluri itu ada after treatment, jadi treatment setelahnya, sehingga pupuk yang dihasilkan ini kualitasnya semakin bagus dan volume yang digunakan untuk tanaman bisa lebih sedikit, jadi bisa menjangkau lebih banyak hektaran nanti sawah, sawah atau kebun dari kelompok gitu Pak. Nah, itu kriteria yang kami gunakan. Jadi kalau misalnya ada satu kelompok yang merasa kok saya tidak terpilih, ya mungkin salah satu faktornya karena lahan yang diusulkan ke kami itu mungkin kurang dari yang kami butuhkan. Yang 500 tadi itu ya? Oke, minimal itu ya? Iya, atau lahan yang mereka peruntukkan itu ternyata jauh sekali dari pemukiman. Nah, itu menjadi satu kriteria kami tidak merekomendasikan Pak, gitu ya. Nah, itu gitu. Jadi selain itu ada kriteria lain yang kami nilai juga adalah keseriusan dari kelompok Pak. Keseriusan ya. Itu bisa kita lihat juga dari wawancara Pak. Gitu. Kadang-kadang kami wawancara itu ada yang kelompoknya aja, yang ketua kelompoknya aja yang di situ terlihat, anggotanya nggak ada. Jadi seolah-olah program itu hanya untuk ketua kelompok. Nah, pas kami tanya kelompoknya ini tanahnya milik siapa, ketua kelompok. Jadi di situ mungkin ada faktor pengurang nilai gitu ya Pak ya. Meski secara teknis lahannya bagus, tapi juga antusiasme dari kelompok ini juga menjadi nilai yang penting. Kemudian ada faktor lagi adalah keberadaan milenial di kelompok itu Pak. Milenial juga menjadi indikator ya? Itu menjadi indikator juga. Kalau ada satu kelompok yang memang penggeraknya itu banyak milenial, nah itu nilai plus Pak. Gitu ya. Karena
kita kan nanti akan menggunakan teknologi di sana. Ada introduksi teknologi ya Pak Nov ya. Ada biogas, ada biourin, kemudian ada lagi pabrik pupuk. Itu kan nanti introduksi teknologi. Nah, introduksi teknologi ini akan lebih baik kalau disambut oleh milenial, gitu Pak. Mungkin ya Pak Nov ya gitu. Nah, itu beberapa kriteria yang kami tetapkan. Tapi kami sudah mendatangi 145 kelompok Pak. Berapa? 145 ya? 145 kelompok di 13 kabupaten. Itu beneran datang ke masing-masing lahan Pak. Jadi kami 3 kelompok ini bersama Bu Windy dan Pak Firin itu benar-benar mendatangi langsung ke 145 lokasi. Karena apa? Karena kami melihat nanti kalaulah lokasi itu dekat sungai terlalu dekat, itu pun tidak kami rekomendasikan. Alasannya apa? Karena nanti kita kan mau pasang biogas di sana. Kalau tekanan air di samping lahan itu terlalu kencang, nanti biogasnya akan rusak, gitu ya. Itu juga jadi salah satu faktor. Gitu. Nah, jadi dari 145 yang kami datangi itu bukan berarti yang saat tahun ini mendapatkan UPO biogas itu bukan berarti yang lain itu tidak layak Pak. Jadi kami memang di PMU ini diminta untuk meranking. Oh iya. Ya, jadi misalnya nih Pak, karena saya baru mendatangi Minsel ya beberapa minggu yang lalu, Minsel itu mengusulkan 13. Yang kami rekomendasikan ada 10 Pak Nov. Itu yang rekomendasi itu termasuk shortlist ya? Iya, jadi termasuk list yang kalaulah nanti Upland memiliki pendanaan lebih, mereka bisa mengambil kelompok yang lain yang di bawahnya ini, yang direkomendasikan. Jadi bukan berarti kelompok yang tidak terpilih tahun ini itu tidak direkomendasikan. Belum tentu juga, cuman karena memang kami diminta meranking dan prioritas Upland untuk tahun ini baru 42 unit, sehingga yang diambil itu ya nomor 1 sampai nomor 3 gitu Pak Nov, masing-masing kabupaten. Tapi bukan berarti nomor 4 sampai 10 itu tidak memenuhi syarat. Mereka secara teknis memenuhi syarat, tetapi mereka rankingnya agak di bawah dari yang nomor 1, 2, 3 gitu. Karena ada beberapa kriteria penilaian tersebut gitu. Jadi ya itu, dan semua hasil verifikasi kami baik foto, baik form wawancara, baik juga ada form penyataan juga Pak dari kelompok yang ditandatangani ya. Jadi kami memiliki 145 form penyataan yang ditandatangani di atas materai Pak oleh kelompok. Dan kami melengkapi semua terdokumentasi gitu ya Pak ya. Hasil wawancara, form A, form B-nya semua sudah kami sampaikan ke PMU gitu ya dalam bentuk file hasil scan, dan itu akan menjadi bukti kenapa kami memilih kelompok ini lebih baik dari kelompok yang lain gitu Pak Nov. Itu seingat saya yang sudah diverifikasi itu 42 ya jadinya. Yang di tahun ini akan didanai. Akan didanai 42. Ya, 42. Berarti 42 itu utuh semua. Jadi situ ada ternaknya, ada biodigester gitu. Betul, Pak. Sama rumah kompos. Betul. Jadi ada kelompok yang mendapat bantuan utuh, Pak ya. Oh, ada lagi bentuknya utuh. Maksudnya gimana ini? Yang utuh itu adalah mereka satu paket itu terdiri dari kandang, ternak, rumah kompos, pabrik pupuk, kemudian paket biogas, paket biourinnya. Nah, tapi ada beberapa korporasi yang mendapat bantuan juga. Korporasi ini dalam arti kata mereka yang kemarin sudah mendapat bantuan demplot, yang demplotnya sudah ada, ternaknya sudah dibiayai oleh Upland tahun kemarin, sekarang hanya mendapat paket biogasnya saja. Ya, jadi ada bantuan penuh, ada bantuan hanya paket biogasnya saja, gitu Pak Nov tahun ini. Jadi kalau yang paket tidak penuh itu berapa kelompok itu? Mungkin hanya sekitar 3 kelompok saja Pak. Oh, sedikit. Ya. Jadi Banjarnegara 2, kemudian Purbalingga 1 Pak. Jadi yang lain itu adalah utuh ya? Ya, yang lain itu kelompok utuh, dapat paket. Itu nanti bentuk pendampingan ke depan itu seperti apa? Ini kan berarti di tahap awal mereka kan merealisasikan dulu ya Pak ya, pengadaan itu, pengadaan ternak, pengadaan kandang, kemudian pemasangan instalasi ya. Jadi memang
ketika kami datang ke masing-masing lokasi itu, mereka tuh menyatakan begini, Bu, kami mau menerima UPO biogas tapi dengan syarat harus didampingi. Ya. Gitu. Karena kalau tidak didampingi lebih baik tidak usah. Jadi begitu Pak, banyak kelompok yang menyampaikan ke kami begitu, sehingga ini pun sudah kami sampaikan Kak ke PMU ya, untuk bagaimana program ini jangan dilepas gitu, tapi kita dampingin sampai program itu di kelompok itu berjalan ya Pak ya. Pendampingannya mungkin ya harus secara teknis ya Pak ya, on the spot di lokasi gitu ya. Apakah bentuknya nanti kita akan mendatangi masing-masing kabupaten gitu ya Pak ya, misalnya Kabupaten Banjarnegara misalnya tahun ini mendapat 4, nah itu pelatihannya harus on the spot di Banjarnegaranya, jadi langsung di lokasinya, langsung kita praktekkan di sana gitu. Itu akan lebih mengena sebetulnya untuk kelompok gitu Pak, daripada kita misalnya mengumpulkan di satu tempat kemudian tidak ada lokasi upline UPO-nya sendiri. Nah itu mungkin jadi mereka kalau membayangkan dengan melakukan langsung itu akan berbeda Pak Nov gitu. Ini satu lagi Bu Reni, ketika infrastruktur itu dibangun, nah jadi ini kan mereka kan semuanya kan ada infrastruktur yang dari 500 betul. Meter ini ya. Jadi situ ada biodigester, ada kandang, kemudian juga ada rumah kompos, pabrik kompos. Ini siapa yang melakukannya ini Bu? Jadi ini kan model pendanaannya itu kalau yang saya dapat informasi dari PMU itu kan swakelola. Swakelola. Swakelola ya. Jadi dana itu akan diberikan ke kelompok. Nanti kelompok akan untuk beberapa pekerjaan konstruksi akan dilakukan oleh kelompok Pak, gitu ya. Tapi tentu saja PMU sudah membekali mereka dengan petunjuk teknis ya Pak ya. Petunjuk teknis sudah ada, kemudian juga PMU juga sudah membekali mereka dengan desain gitu ya, yang sudah disiapkan oleh DSC berikut dengan RAB. Jadi mereka mungkin kelompok hanya mengikuti itu saja gitu Pak ya. Sementara untuk biogas dan biourin ini kan memang kita bentuknya pengadaan, nanti kelompok pengadaan langsung ke vendor gitu yang memang dirasa memenuhi prasyarat lah untuk pemanfaatan biogas. Jadi nanti yang untuk biodigester nanti akan ada vendornya. Yang milih vendor siapa? Kelompok. Tetap kelompok. Tetap menjadi wewenang kelompok. Iya, kelompok. Jadi mereka tentu saja harus mengikuti petunjuk teknis ya Pak ya. Kalau petunjuk teknis memintanya ukurannya segitu, ya harus ikut gitu ya, tidak bisa menurunkan kapasitas atau apa. Dan memang di petunjuk teknis itu kalau nggak salah juga ada batasan, misalnya vendor juga harus vendor yang memiliki uji report dari Kementan gitu. Nah mungkin ada pembatasan supaya nanti bantuan ini bisa dipertanggungjawabkan Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Reni. Sama-sama Pak. Ya, rekan-rekan upline dan sahabat petani sudah dengar semua yang akan disampaikan Bu Renita. Pertanyaan selama ini mudah-mudahan bisa terjawab dengan apa yang beliau informasikan. Mungkin demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.